wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Gimana tadi sholat subuhnya ada kesiangan nggak? Enggak, iya. Ada yang laki-laki usahakan sholatnya tetap di masjid ya, yang perempuan ya di rumah, nggak apa-apa. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka walaupun dalam dunia maya ya, karena sudah zamannya ya dan masanya karena keadaan pandemi yang terus melanda di kota, di negara yang kita cintai ini. Semoga pandemi COVID cepat berlalu. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, Bapak minta kalian presensi ya nanti di Google Classroom yang sudah Pak Kim bagikan. Tadi sudah Bapak buka dari jam 9 lewat ya 50 ya. Kalian sudah presensi semua ya, sudah Pak Kim cek tadi sudah. Walaupun ada yang ganda ya, ada yang ganda nyebutinnya karena Pak Kim mengaturnya enggak dibatasin, bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya. Selesai. Terima kasih Ananda Pan yang sudah memimpin doa di awal pembelajaran. Ingat. Ini akan belajar tentang materi tentang apa ya? Yang materinya itu manusia, tempat dan lingkungan, dan submaterinya adalah ruang dan interaksi antar ruang. Tapi dalam pembelajaran kali ini, anak-anak Bapak minta mencari masalah berkaitan dengan situasi saat ini, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Oke. Terus tujuan pembelajarannya di sini Bapak ingin kalian itu bisa mengetahui mendeskripsikan tentang interaksi antar ruang. Terus menganalisis dampak dan solusi pandemi COVID terhadap interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis dampak dan solusi dampak pandemi COVID-19 terhadap interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model problem-based learning, peserta didik dapat mendeskripsikan, menganalisis dampak, dan mencari solusi adanya pandemi. Yang kedua, kalian harus menganalisis dampaknya. Ya, dampaknya di sini kalian harus ngerti dampak dari COVID terhadap interaksi antar ruang di sini ya. Nah, ini yang kedua, terus mencari solusi. Setelah ngerti dampaknya, kalian mencari solusi. Dan yang ketiga, kalian mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian. Setelah tahu dampaknya, tahu solusinya, lalu kalian tampilkan, presentasikan. Itu nanti termasuk dalam penilaian dan pengerjaan tugas dalam LKPD. Coba simak dulu. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak ya di DS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan menyimak penjelasan sedikit tentang interaksi antar ruang. Ya, sudah tahu kan, sudah paham apa itu ruang dan interaksi terhadap interaksi antar ruang. Ya, sekarang saksikan dulu, kalian amati, nanti akan coba kalian memahami apa saja dari gambar yang Bapak presentasi. Sektor wisata mendulang devisa di awal tahun 2020 pupus digulung wabah virus corona. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghitung potensi kerugian sektor ini akibat corona mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat
atau setara 38 triliun rupiah. Hitungan ini memakai hitungan jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia yang mencapai 2 juta orang per tahun. Kuartal pertama, periode Februari sampai Maret, biasanya wisatawan memesan pesawat ataupun hotel persiapan liburan musim panas. Anak. Sekarang Pak Hakim ingin bertanya. Itu tadi yang kalian lihat itu video tentang apa sih? Ayo, video tentang apa? Dampak negatif COVID, Pak. Terhadap dampak Queen. Kehilangan pekerjaan, Pak. Orang lagi pusing, Pak. Oh iya, orang pusing, kehilangan pekerjaan. Terus yang kedua ini, gambar apa ini? Ada pedagang Yang dagangannya nggak laku. Harus selanjutnya Bapak minta kalian untuk dibuat 3 kelompok ya. Ada kelompok Asia, kemarin Bapak sudah menyiapkan ya kelompoknya. Kelompok Asia di sini ada anggotanya, ada Nathan, Alif, dan Raditya. Dan kelompok Eropa ada Hairunisa, terus Kaila dan Asfarina. Oke, ini Pak Hakim kasih screen share tentang LKPD-nya ya, biar kalian tahu gambarannya. Nah, ini 15 menit waktunya. Sini indikatornya sudah Pak Hakim cantumkan, menganalisis dampak pandemi, mendeskripsikan ya tentang interaksi antar ruang, menganalisis dampak pandemi, menganalisis solusinya. Kalian harus menyajikan hasilnya berupa presentasi nanti. Nah, oke, nah silakan mengerjakan. Kerjakan dengan teliti dan cari dari sumber yang lain ya, boleh dari internet, dari buku, atau media sosial apapun yang berkaitan tentang dampak pandemi terhadap interaksi antar ruang. Silakan gunakan sumber yang ada dengan teknologi yang kalian miliki. Kelompok Eropa sudah selesai belum? Udah, Pak. Oh, bagus. Kelompok Amerika, Queen, sudah selesai belum? Nah, Sudah, Pak. oke. Kelompok Nathan, kelompok Asia. Halo. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amerika yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Anindya Queen Paramita, Sutirta, dan Sinta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk LKPDA akan dijelaskan oleh Sinta dan dilanjutkan oleh Sutirta. Oke. Untuk Sinta dipersilahkan. 1. Bagaimana cara agar interaksi antar ruang dalam transfer barang berjalan lebih mudah dan lancar? Interaksi antar ruang adalah segala bentuk aktivitas LKPDB. 1. Kemukakan hasil dari pengamatanmu terhadap permasalahan yang ada pada video, artikel, dan gambar di atas. Menurut hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan yang terdapat pada video, artikel tersebut dapat kita lihat bahwa COVID-19 ini memberikan banyak sekali. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Hakim. Ya, terima kasih kelompok Amerika yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan luar biasa dan sudah aktif. Yang lainnya sudah melibatkan yang lain. Kita berikan aplaus pada kelompok Amerika. Ayo, tepuk tangan. Oke, next.
performance. Wabarakatuh. Nama saya Nathan Tanwita dari kelompok Asia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang LKPD. LKPDA 1. Bagaimana cara agar interaksi antar ruang dalam transfer barang berjalan lebih mudah dan lancar? Adanya interaksi dengan daerah lain dan mobilitas yang memadai. Arunisa. Assalamualaikum, saya dari kelompok Eropa akan membacakan hasil diskusi yang saya dan kelompok saya diskusikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang akan screen share itu namanya Kayla dan yang akan membacakan saya dan Rina. Oke, yes. Ya, jelas. Bagaimana cara agar interaksi antar ruang dalam transfer berjalan lebih mudah dan lancar? Jawabannya, agar interaksi antar ruang dalam transfer barang berjalan lebih mudah dan lancar tergantung dengan adanya ketersediaan infrastruktur, yakni sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah melamar pekerjaan tempat lain atau membuka usaha kecil-kecilan. Gambar 4. Kesimpulan dari gambar 4 yaitu dampak dari peristiwa ini banyak masyarakat yang terpapar COVID-19 dan pemerintah memutuskan bahwa Kota Bekasi teman kalian, terus ada pelabuhan itu buat ngirim barang kan, terus adanya bandara udara, jembatan, terus jalannya dibagusin, dialusin, itu termasuk beberapa upaya agar memudahkan transfer barang berjalan lebih mudah dan lancar. Tadi semuanya sudah betul. Terus yang kedua tadi menurut pendapat Ananda, ya nih pakai screenshot dulu ya, ya agak kesimpulan atau evaluasi dari kegiatan pembelajaran tentang dampak COVID terhadap interaksi antar ruang. Baik anak-anak, untuk menurut kalian selain dampak ke pariwisata ada apa lagi sih? ke pendidikan, Pak. Iya, ke pendidikan apa dampaknya? Sekolah jadi tidak bisa tatap muka. Terus yang apa lagi? Yang lain? Selain pendidikan banyak ya sebenarnya ya. Selain pendidikan tadi sektor pariwisata sudah, terus ekonomi sudah tadi, terus sosial ya sosial. Kalau pendidikan solusinya apa? Ketika anak-anak tidak boleh ke sekolahan itu ada solusinya enggak? Melakukan pembelajaran secara virtual. Iya, inilah solusi ya. Jadi kita pembelajaran secara virtual, secara daring begini. Tapi harus disiapkan apanya? Yang harus siapkan kuota internetnya, terus media untuk tatap maya ini, laptop, handphone. Pastikan handphonenya sudah ya. Baik, sekarang anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya, ini kan sudah selesai ya anak-anak. Bapak minta kalian untuk belajar membuka buku tentang potensi sumber daya alam hutan ya. Kita akan belajar tentang hutan. Pada pertemuan berikutnya kalian cari baca di buku paket atau di artikel internet atau media apa saja berkaitan tentang hutan dan dampak positif dan negatifnya dan masalah. Keluar, baik kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Ya, tutup dengan doa kafaratul majelis. Apa enggak? Subhanakallahumma wa bihamdika. Tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan makan siang. Nanti pakai traktir. Pak. Di depan. Ya, silakan boleh live duluan ya. Nana, silakan yang sudah.
Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Iya, Terima kasih Pak. sama.